Dewan Juri yang terhormat, saya dari tim kontra akan menyanggah argumentasi dari tim pro pada hari ini dengan mosi debat. Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Sebagai tim kontra, saya tidak setuju dengan adanya penyesalan dalam transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit ini. Seperti yang kita ketahui, OpenAI ini adalah perusahaan yang menggunakan riset pengembangan kecerdasan buatan AI pada terbesar di dunia ini. Dengan struktur perusahaan berorientasi profit atau yang biasa disebut PBC ini, dengan keuntungan investor tidak terbatas adanya. Sebelum masuk pada argumentasi, saya ingin menyanggah poin-poin yang awal yang diberikan oleh tim pro. Tim pro mengatakan bahwa pada perusahaan cap profit tetap akan ada investor. Saya kurang setuju dengan adanya sistem perusahaan dengan cap profit ini. Karena jika investor ingin berinvestasi, investor ini akan datang. Mungkin dengan cap profit ini mereka akan terbatas jumlahnya. Karena investor yang akan berinvestasi, mereka akan menilai terlebih dahulu saham atau nilai perusahaan ini serta keuntungan mereka sebelum mereka membeli saham yang ada di perusahaan sebelum mereka berinvestasi ini. Dengan cap profit, artinya investor akan mengetahui dari awal bahwa mereka akan mendapatkan profit yang sangat terbatas hingga akhir. Saat menganalisa, investor mengetahui bahwa OpenAI ini akan terus berkembang, sehingga pasar saham atau investasi yang mereka investasikan, nilai investasi mereka ini akan naik pada akhirnya. Investor akan menyesalkan bahwa jika mereka berinvestasi dengan cap profit, dengan perusahaan yang terus berkembang, artinya nilai profit mereka tidak akan bertambah, sedangkan perusahaan ini akan terus berkembang pada akhirnya dan memiliki nilai yang sangat tinggi. Perusahaan dengan mereka akan mendapatkan profit yang terbatas, maka investor menilai bahwa mereka akan mendapatkan profit yang tidak terbatas pada perusahaan berorientasi profit atau PBC ini. Jika perusahaan PP dengan sistem struktur perusahaan berorientasi profit PBC, seiring dengan pertumbuhnya perusahaan itu, maka investasi mereka ini juga akan berkembang terus dan menjadi banyak pada akhirnya. Yang kedua, sebelum masuk argumentasi, tim pro mengatakan investor besar. Jika dalam perusahaan PBC ini, investor besar ikut andil dalam mengambil keputusan secara besar-besaran pada perusahaan. Investor menjadi pemain paling besar memegang saham di mana PBC memiliki tanggung jawab untuk memenuhi investor ini. Saya tidak setuju dengan adanya bahwa investor ini menjadi pengendali pada perusahaan. Pemegang saham investor besar pada perusahaan PBC ini tidak memiliki keputusan secara besar-besaran pada perusahaan, terutama pada perusahaan OpenAI yang tidak mempunyai kendali penuh atas arah dan keputusan strategi perusahaan. Pada perusahaan OpenAI ini dengan struktur perusahaan berorientasi profit PBC, dengan kontrol atas pengambilan keputusan akan tetap dipegang oleh entitas nirlaba non-profit OpenAI. Dengan perkembangan OpenAI ini akan banyak perkembangan yang terjadi pada kedepannya, sehingga memang hanya perusahaan yang dapat mengontrol ataupun mengendalikan secara penuh dengan keputusan yang akan terjadi yang akan dikembangkan pada perusahaan. Pada argumen pertama, tim pro mengatakan progresi yang sungguh-sungguh jelek pada akhirnya di dunia kontra. Yang dimaksudkan tim pro ini progres yang hadir. Tim pro mengatakan bahwa AI seperti Gemini, penggunanya ini orang-orang lain dapat mengakses kode sehingga mereka bisa mengkopas untuk membuat AI yang lain. Pada saat saya tidak setuju dengan OpenAI yang mengembangkan AI hingga benar-benar besar dan luas hingga sekarang. Mungkin kalau ada yang mengembangkan dengan mengkopas, mungkin tidak akan sebesar produk yang dihasilkan OpenAI ini yang sudah sangat dikembangkan dari beberapa tahun yang lalu hingga tahun sekarang dan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, yang mungkin mereka mengembangkan ini dengan sangat
sangat bagus, sangat teliti sehingga sangat berkembang, sangat luas dan dapat digunakan sebagai mestinya pada kehidupan yang akan terjadi. Tim Pro mengatakan pada tahun 2015 sampai 2019, OpenAI ini mengalukan sistem cap profit atau keuntungan di mana investor memiliki keuntungan yang terbatas. Seperti yang saya jelaskan tadi, pada tahun-tahun dahulu mungkin AI ini memang kurang berkembang seperti sekarang, sehingga investor-investor yang berinvestasi dengan sistem cap profit ini pada awalnya memang memiliki keuntungan profit yang sangat terbatas. Tapi pada akhirnya AI ini menjadi besar sehingga sekarang mungkin AI sudah digunakan di mana-mana dan produk-produk dari AI ini mendapatkan keuntungan yang sangat banyak sehingga ini kurang relevan bagi investor dengan sistem cap profit yang mereka mendapatkan profit segitu-segitu saja padahal AI ini sudah banyak. Ini kurang relevan mungkin. Yang ketiga, Tim Pro mengatakan tujuan sosial dari OpenAI, AI yang untuk digunakan sebagai kebutuhan sosial manusia seperti sekarang untuk panduan mereka, ini kurang relevan kata itu. Tim Pro mengatakan negara yang korporasinya mampu membayar lisensi secara khusus untuk AI ini. Sedangkan mungkin saya kurang setuju. Pada akhirnya AI ini kita gunakan sebagai mestinya. AI ini sudah digunakan dengan banyak orang yang seperti sekarang. Sehingga tujuan sosial ini sebenarnya sudah tercapai dari dahulu. Manusia dapat mengakses di mana saja. Dan AI ini sangat berguna bagi mereka. Sekian, terima kasih.